Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah berbulan-bulan kita menjalani hidup yang sangat dipengaruhi oleh wabah corona yang melanda dunia. Banyak hal yang harus diubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Anak-anak tidak lagi ke sekolah, tetapi belajar secara online. Ibadat-ibadat di gereja diikuti melalui live streaming. Orang-orang menerima komunio rohania. Dan ketika gereja mulai dibuka, ada banyak pembatasan yang harus ditaati agar sejalan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja kita semua perlu mendukung kebijakan-kebijakan negara agar mata rantai wabah ini dapat diputuskan. Sampai sekarang usaha ini belum sepenuhnya berhasil, tetapi setidak-tidaknya masyarakat sudah menyadari bahwa tanpa kerjasama semua pihak, tekad memberantas wabah penyakit ini tidak akan berhasil. Saya mengamati ada banyak kebiasaan baru yang terbentuk dalam bulan-bulan penuh kecemasan ini. Ketika akan pergi keluar rumah, masker dan sanitizer selalu saya bawa serta. Saya juga menyiapkannya di dalam mobil yang saya kendarai setiap hari. Di tas-tas tangan banyak kaum perempuan, tidak hanya ada lipstik atau bedak dan parfum, tetapi juga ada masker dan hand sanitizer. Di mal-mal saya melihat orang menjaga jarak kalau lagi antre sesuatu. Ketika ada kerumunan banyak orang, yang pertama melintas dalam kepala saya ialah menghindar. Saya yakin kebiasaan-kebiasaan baru seperti belajar online dan ibadat live streaming akan membawa efek tertentu di dalam praktik kehidupan sosial dan iman di masa depan. Anak-anak pasti membutuhkan proses transisi lagi untuk kembali belajar secara reguler di sekolah-sekolah. Demikian juga tingkat kehadiran di gereja tidak akan serta-merta kembali seperti di masa sebelum wabah corona. Mengapa demikian? Karena alam bawah sadar kita telah menerima bahwa kebiasaan-kebiasaan baru ini sudah menjadi bagian dari realitas kehidupan kita masa kini, bahkan membentuk paradigma-paradigma baru yang menjadi ukuran berpikir dan bertindak. Dalam refleksi pada episode ke-88 ini, saya mengajakmu semua untuk melihat paradigma iman yang kita perlukan sebagai pedoman mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Dalam khotbah tentang akhir zaman, Yesus berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara, kita sepakat bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh semua orang beriman. Itulah saat pembebasan sejati yang disiapkan Tuhan bagi manusia. Apakah itu terjadi serentak ketika dunia kiamat, atau terjadi setiap kali hidup seseorang berakhir? Hanya Tuhan yang tahu. Kapan terjadi dan apapun wujud kematian itu, yang jelas itulah akhir dari penderitaan ragawi seorang manusia. Namun apakah itu berlanjut pada sukacita surgawi
itu sangat tergantung pada kesiapan batin setiap pribadi. Pertemuan kembali dengan Yesus Kristus menjadi penyempurna sukacita dan pembebasan sejati bagi orang yang siap. Namun bagi orang-orang yang tidak siap, peristiwa itu menjadi jerat bagi dirinya. Yesus tidak menghendaki para murid mengalami akhir hidup seperti jerat itu di saat jiwa orang tersebut tidak siap menghadapi penghakiman. Nah, untuk menjaga kesiapan, Yesus menganjurkan para murid memperhatikan pengendalian diri, baik secara jasmania maupun rohania. Untuk aspek jasmania, Yesus menegaskan bahwa para murid tidak boleh terbiasa dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Semua kenikmatan tersebut membuat orang terlena, kehilangan kontrol diri, dan dengan mudah terjerat dalam pola pikir dan perilaku yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tanpa kontrol diri, orang mudah terjerat ke dalam dosa dan tidak merasa perlu untuk bertobat. Padahal tanpa tobat, jiwa akan terus dikuasai kegelapan dan tidak layak untuk masuk ke dalam kemuliaan abadi. Dari sisi rohania, tindakan berjaga-jaga yang ditekankan Tuhan adalah selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Di dalam doa, orang memelihara ketajaman suara hati untuk bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Suara hati yang peka akan memihak kehendak Tuhan dan dengan sukarela menjalani kewajiban-kewajiban iman itu walaupun terasa pahit dan menyakitkan. Kepahitan dan kesakitan itu dijalani dengan rela karena ia sadar di balik semua itu sukacita surgawi menanti sebagai ganjaran. Kedua aspek ini sama-sama perlu mendapat perhatian kita sekalian di saat kita menjalankan tugas iman kita dalam keheningan doa di depan sakramen Maha Kudus. Sukacita manusiawi dalam pesta dan berbagai urusan duniawi yang lain itu tidak salah, karena seringkali merupakan cerminan sukacita iman. Walaupun demikian, kita tidak boleh menjadi hamba kebutuhan ragawi tersebut. Makan dan minum bersama dalam pesta sebagai tanda persaudaraan dan persahabatan itu baik dan perlu dilakukan. Namun harus diwujudkan secara bermartabat dan tidak sampai melecehkan pribadi kita oleh kerakusan dan kemabukan. Dalam kerakusan dan kemabukan, kita tidak hanya merendahkan martabat kita sebagai makhluk ragawi, tetapi juga melecehkan kerohanian kita yang menjadi medium Tuhan membisikkan kehendak-Nya. Kemampuan mengendalikan diri ini akan menjadi kekuatan yang membaharui diri dan komunitas kaum beriman ketika dipadukan dengan kebiasaan doa yang baik. Di dalam doa, kita menghabiskan waktu bersama Tuhan, dan waktu bersama Tuhan tidak pernah berakhir sia-sia. Di sini kita tidak hanya memohon berkat Tuhan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama manusia, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Dengan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, sesungguhnya kita mewujudkan kehendak Tuhan, yakni berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Doa menjadi jembatan rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama. Saya percaya dua aspek penting yang ditekankan Tuhan ini merupakan unsur penting di dalam tindakan berjaga-jaga kita mempersiapkan diri menyambut kembali kedatangan Kristus
yang kedua kalinya. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk selalu mencintai sesama kami. Tuntunlah kami agar mampu mengendalikan diri dalam pola hidup yang bermartabat sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatkanlah kami untuk selalu memelihara suara hati kami dalam kehidupan doa yang baik. Dan doronglah kami untuk mewujudkan pelayanan cinta dalam kehidupan setiap hari. Kiranya hidup kami menjadi pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.